segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Dalam kehidupan bekerja, kemudian juga kehidupan kita sehari-hari, semua listeners, kita sering ya mendengar ada beberapa rekan, bahkan bisa jadi kita sendiri yang sering mengungkapkan kata, dia kayaknya orangnya kurang profesional deh, atau dia tidak profesional deh. Sebetulnya definisi tidak profesional itu seperti apa sih? Dan mungkin akan kita bahas lebih jelas lagi, semua listeners, pada pertemuan kali ini di Smart Career, di pagi menjelang siang hari ini, tentunya topik yang kita angkat adalah menjadi pribadi yang profesional. Dan seperti biasa sudah ada Mbak Vivit. Selamat pagi Mbak Vivit. Selamat pagi juga Mas William dan Smart FM listeners dimanapun berada yang ada di kendaraan, ada di kantor, ada di rumah, atau di tempat usaha. Salam sehat jiwa raga ya dari kami berdua. Ya, Gitu ya Mas William. dimanapun Anda berada, mungkin yang di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur sudah masuk makan siang ya. Selamat menikmati makan siang Anda dan tentunya Anda bisa mendengarkan atau menyimak kita di YouTube Smart FM. Silakan streaming, Anda tinggal ketik saja Smart Career. Nanti akan muncul perbincangan kita secara live. Dan Anda juga bisa memberikan pendapat Smart Listeners di 0812 11 12 959, sekali lagi 0812 11 12 959. Topik yang kita angkat sekali lagi adalah menjadi pribadi yang profesional. Oke, Mbak Vivit, ini Ya. kan tadi saya sempat ngasih pembukaan ya. Sering kita mendengarkan ada beberapa rekan yang ngomong, dia ini nggak profesional, kurang profesional. Mhm. Mhm. Ini sebetulnya topik yang memang sangat perlu dibahas ya Mbak ya. Sebetulnya definisinya seperti apa? Sebelum menuju ke definisi, kenapa topik ini diangkat Mbak Vivit? Iya, kenapa ya? Emang penting banget untuk memahami why-nya dulu, baru habis itu how. Ya, mendasar nih. Mengapa sih kita penting untuk membahas ini? Karena begini, Mas William dan professionals di luar sana tuh kan, mangganya aja Ya, professionals, benar nggak? Smart professionals gitu. eh Jangan sampai nanti kita merasa bahwa kita telah atau sedang menjalani profesi kita, namun kita belum paham bahwa ketika kita menjalaninya tuh kita setengah-setengah, mhm, kita nggak all out, kita tanda kutip hitung-hitungan. Nah itu, jadi being professional nih, lanjut lagi ya, being professional sebenarnya adalah menjalani profesi kita sebaik-baiknya. Profesinya apapun itu, Mas William. Jadi bukan melulu mereka yang katakanlah menjabat di top level. Oh, BOD, oh, commissioner. No, tapi semua jenjang menjalankan profesi sebaik-baiknya. iya, Bahkan ya, Mas William, ketika kita berkomitmen untuk aku eh, akan komitmen ya, akan komitmen menjadi katakanlah mahasiswa full ya, full college student gitu atau full housewife, ya kita jalani itu, kita menjalani apa yang kita percayai sebagai profesi kita dengan sebaik-baiknya, tidak tanggung-tanggung. Jadi mengapa kita harus memahami? Karena perlu self correction. Jangan sampai tadi tercetus komentar dari orang, aduh kok dia nggak profesional banget ya gitu. iya, Dan nanti kita akan bahas sebenarnya ruang lingkup profesional itu apa, being professional itu apa, apakah melulu identik dengan kapabilitas, apakah melulu identik dengan kemampuan hard skill, mhm, ya kan, titel yang mentereng atau kecakapan yang banyak, padahal enggak. Di situ being professional itu ada attitude, iya. di situ ada tata krama, di situ ada motivasi. Jadi di kompleks. Jadi kalau kita bicara profesional sebenarnya bukan hal yang ringan-ringan loh gitu ya. Ini self correction and self reminder nih ya. Kita saling mengoreksi diri, kita saling mengingatkan diri. Halo, apakah saya sudah menjadi profesional lecturer? Apakah saya sudah menjadi profesional broadcaster? Apakah saya sudah menjadi professional entrepreneur? Kayak gitu. Ya, jadi nggak ada excuses, nggak ada apa ya namanya, aduh maaf ya, atau
pengecualian, diistimewakan. Loh, kan sudah memutuskan menjadi profesi A, profesi B, profesi C. Tentu ada konsekuensinya. Nah, itu Mas, kita wajib untuk mengingatkan diri. Nah, semoga para professionals nih yang sedang di kantor atau nih ada sahabat-sahabat saya nih, Mas William yang selalu rajin mendengarkan. Mereka nungguin Smart Career Program setiap hari Rabu, ya kan? Kan gantian ya saya sama Mbak Mia ya. Jadi mereka loyalis ceritanya. Jadi saya mau say hi buat teman-teman saya, professionals di luar sana yang sedang mendengarkan. Yuk kita saling mengingatkan diri. Yuk kita saling self-correction. Apakah yang kita jalani hari-hari itu sesuai dengan komitmen awal kita? Apakah kita hitung-hitungan? Ya, ntar dulu deh, dapat berapa? Terus kompensasinya apa? Gitu loh. Kan kita komit menjalani profesi ini. Jangan dulu menghitung apa yang kita earning, tapi we should do the best. Apa yang kita diberi amanah, apa amanah yang kita emban, gitu Mas. Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, Smart Listeners. Di sesi awal ini kita sudah mendapat sedikit poinnya ya. Namun nanti masih ada berbagai macam tips, tapi setelah jeda tetaplah bersama kami dalam Smart Career. Yes. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Listener, kamu butuh cek kesehatan. Buat kamu para pemegang kartu asuransi, kamu bisa pakai kartu asuransi kamu untuk berobat ke klinik Prodia loh. Pemegang kartu asuransi dapat langsung melakukan pemeriksaan di Prodia yang sudah berizin klinik. Segera konsultasikan kesehatan kamu dengan dokter di klinik Prodia dan lanjutkan dengan pemeriksaan lab dalam sekali transaksi. Prodia juga melayani rujukan pemeriksaan laboratorium dari doktermu sebagai bagian dari benefit rawat jalan pengguna kartu asuransi. Praktis dan cashless pastinya. Informasi lebih lanjut hubungi Prodia di 1500830. Syarat dan ketentuan berlaku. Prodia, jelas diandalkan. Untuk Indonesia yang lebih baik, Smart FM hadir. Smart FM, Business and Inspiration. Agar bisnis dan profesionalitas Anda bukan hanya sekedar berujung profit. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Smart FM, the spirit of Indonesia. Bukan sekadar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan. Kebutuhan properti di dalam negeri bagi Anda yang terjun di bisnis budidaya lobster air tawar. Masyarakat di Indonesia Timur ini tidak terbiasa dengan adanya pembangunan. Bersama narasumber kompeten di bidangnya. Apa yang penting buat mereka, siapa influencer mereka. Ketika bank itu bikin ATM, maka kemudian kunci dari joy of working salah satunya adalah memiliki purpose. Saking berbakatnya ngomong tanpa harus banyak mikir, ngomongnya ngaur, ngaco, lari kemana-mana. Segera hubungi kami di 021-633-7783 atau email ke promo.smartfm@gmail.com. Dan segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM.
Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas tentang topik menjadi pribadi yang profesional. Silakan semua listeners jika ada pertanyaan atau komentar, kami buka di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Anda bisa memberikan pertanyaan atau juga komentar ya kepada topik kita pada kesempatan siang hari ini. Mbak Vivit, sebelum kita masuk bagaimana tipsnya nih supaya kita menjadi pribadi yang profesional, tentunya kita harus bertanya kepada diri kita juga ya Mbak ya, sebagai self-reflection gitu. Kira-kira kita ini udah profesional belum menjalankan profesi kita? Namun mungkin yang menjadi pertanyaan saya juga nih, sebetulnya yang nggak profesional tuh seperti apa sih Mbak? Contoh-contohnya dulu, silakan Mbak Vivit. Baik, ketika kita lepas atau melanggar komitmen, nah, itu sebenarnya tidak profesional, satu. Yang kedua, ketika kita hitung-hitungan nih Mas, jadi kita belum gitu ya, karena katakanlah misalnya kita diamanahkan untuk menjabat atau menjalani pekerjaan X. Itulah komitmen awal, ingat nggak? Ini sebenarnya kan nyambung nih sebenarnya dari awal interview gitu kan, terus nego gaji, ingat nggak? Terus hubungan interpersonal dengan kolega gitu. Lalu sudah nih terbangun interaksi, sudah bekerja kita gitu. Lalu kita mendapati peristiwa gitu ya, kejadian misalnya tidak on time saat meeting. Lalu ketika diberi assignment dia tidak taat deadline. Ya kan? Lalu poin yang lain misalnya diberi tugas belum sudah tanya dulu apa rewardnya, ada kompensasinya enggak gitu. Padahal kita tunjukkan dulu bahwa kita mengeluarkan atau kita menjalani ya, mengasah potensi kita untuk kecakapan, bukan hanya kecakapan diri loh, tapi the whole team katakanlah gitu ya. Lalu performa dari perusahaan kita tunjukkan bahwa kita komit. Itu dulu Mas. Jadi kalau kita bicara nggak profesional tadi ya, belum sudah izinnya banyak. Terus ya kalau sesekali mungkin diajak Zoom meeting, maaf ya off cam karena ada misalnya di rumah lagi ada renovasi gitu kan, atau lagi jalan, iya deh. Tapi kalau setiap diajak online meeting, excuse-nya ya permintaan maafnya atau pengecualiannya itu banyak banget. Loh, kok dia nggak profesional sih, kan kita meetingnya online gitu kan. Udah tahu kalau misalnya sedang hybrid begini belum tentu bisa melulu misalnya meetingnya di kantor gitu. Harus fleksibel dong ya, kita mesti cari cara untuk bisa terhubung, apakah paket datanya ditambah atau cari wifi-nya yang lebih lancar gitu Mas. Jadi jangan dikit-dikit excuse terus gitu. Aduh maaf ya, jadi kayak ini alasan apa lagi nih ya kan. Akhirnya kita tidak bisa mencerminkan diri bahwa saya memang capable, saya memang qualified, saya memang employable, saya memang layak untuk dipekerjakan, dan saya memang menjadi aset untuk perusahaan. Gitu Mas. Jadi memang sesekali kita kadang-kadang, deadline numpuk banget nih, diajak meeting sama bos kayaknya nggak bisa nih gitu ya segala macam. Tapi itu harus sampaikan. Jangan nanti akhirnya ada image atau kesan bahwa individu A atau individu B akan ketakar nih alasan apa lagi gitu. Orang akan bisa menebak ini nggak datang atau dia deadline-nya nggak pas, apalagi nih gitu kan. Jadi di label deh sama koleganya, di label deh sama atasannya. Nah ya, itu ketika sudah di label, akhirnya label tersebut ada di diri kita dan kita dicap tidak profesional oleh sekeliling kita, rekan-rekan kerja kita ya Mbak. Iya. Jadi
kita dihargai, ya, kita dihargai atas profesi kita nih. Kalau kita ngintip dulu nih, Mas William dan Smart FM listeners, bicara profesi adalah apa sih? Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu, keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Ini KBBI loh, ya. Jadi bicara profesi adalah memang apa yang kita master, gitu, apa yang kita memang ahli di situ. Nah, kalau bicara profesional, nah, bahwa kita dihargai. Nih saya bacakan nih ya, ini bukan mengarang bebas ya, profesional bisa ngintip ya, sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan yang mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Maksudnya kita dapat reward, maksudnya kita memang dihargai oleh yang memberi pekerjaan untuk kita, gitu, sehingga kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi profesional orang ya yang menjalankan pekerjaan atau orang menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, tidak tanggung-tanggung, nggak setengah-setengah, nggak banyak alasan ini itu gitu ya. Ya kita memang harus komit gitu. Paham bahwa akan ada konsekuensi A, B, C, dan segala macam. Misalnya, ada kendala, ya ketika kita sedang menjalani, boleh-boleh saja Mas, ya kan? Kita kan bukan, istilah kata bukan super power lah, katakanlah gitu ya. Tapi semua itu bisa dibicarakan. Jangan sampai ada trademark nih. Orang mencirikan kita. Udah deh, kalau satu grup sama dia pasti nggak selesai. Udah deh, kalau ada orang tersebut di grup kita misalnya, yang ada ribet gitu, jadi nggak maju, nggak bergerak progresif, tapi malah konflik terus gitu. Nah, profesional juga erat kaitannya bagaimana kita bisa memisahkan ya mana yang personal matters, mana yang professional matters, ya kan? Mana yang ini adalah ranah pribadi, ini adalah ranah pekerjaan. Kita sebagai profesional nih, kita sebagai orang yang bekerja diamanahkan dalam suatu institusi gitu kan, ya nggak usah dong dicampur-campurin hal-hal yang pribadi, ngapain gitu, ya kan? Sering nggak misalnya nih Mas William nih ya, nggak tahu nih teman-teman profesional di luar sana yang mendengarkan gitu ya, ada atasan kita gitu kan, ngomel loh gitu ya, waduh kalau datang tuh kita udah deg-degan karena voltase tinggi, tegangan tinggi ya. Jadi cara menyampaikannya memang dengan high tone gitu kan, tapi isinya, kontennya yang disampaikan itu benar, 100% correct gitu. Dan yang disampaikan itu untuk kemajuan diri kita dan perusahaan. Cuma delivery method ya, cara menyampaikannya memang khasnya adalah seperti itu. Dengan marah-marah, katakanlah ya, dengan intonasi tinggi gitu. Nah, kalau kita sudah memahami rekan kerja kita, ya misalnya kolega kita atau atasan kita, dengan gayanya seperti itu, ya sudah kita fokus saja di kontennya Mas. Beliau mengkritik kita, kontennya adalah project A harus rampung tanggal sekian. Tapi memang caranya dengan intonasi tinggi, dengan gayanya yang angker gitu ya. Ya udah pisahin aja individu tersebut, personally seperti itu, personality-nya seperti itu. Tapi secara profesional yang disampaikan tuh benar. Nah, coba Mas. Saya pernah sih, sejujurnya nih saya pernah. Jadi saya pernah ada kali 12 tahun, 15 tahun yang lalu lah ya saya kerja gitu kan. Kebetulan memang rekan kerjanya itu foreigner lah ya gitu ya. Foreigner, terus mungkin waktu itu 15-20 tahun yang lalu saya baru-baru gitu ya di perusahaan multinasional. Terus kaget gitu ya, baru nih. Itu tahun 15 tahun lalu lah kira-kira. Jadi memang cara menyampaikannya ini loh Mas, teriak gitu, kencang gitu. Jadi belum sudah kan apa nih gitu ya. Tapi lama-lama terbiasa karena memang saya harus memisahkan apa yang disampaikannya
adalah berkaitan dengan profesi saya. Tidak ada yang namanya menyinggung personal ranah pribadi. Setelah itu selesai kantor, kita ketemu di mall atau acara gathering, ya biasa-biasa aja. Maksudnya fine-fine aja, nggak ada satu hal yang masuk ke ranah hidup kita gitu, dan dia menjalankan profesinya. Kenapa? Nggak membawa kesal ya sampai ke enggak, luar ya, kantor. Ya betul, karena kita fokus aja di saat itu saya ditegur misalnya gitu kan, saat itu saya sedang menjalani profesi saya, lalu saya dikritik oleh beliau. Cara mengkritiknya mungkin dengan gayanya yang A, B, C segala macam. Akhirnya kita, pulang ke rumah tuh kenapa ya? Tapi kita terlalu fokus kenapanya ke orangnya. Nah itu Mas, kita mencoba menjadi profesional, jangan ke orangnya dong, ke pekerjaannya aja. Orangnya memang begitu cara menyampaikannya, tapi itu it's no hard feeling. Nah, pernah nggak dengar gitu? It's sorry, no hard feeling gitu. Nothing is personal gitu. Nggak ada yang personal. Semua ini profesional lah. Ingat nggak? Kita suka tuh ya. Suka tuh kita suka kayak gitu tuh. Nah, kita coba yuk. Kita rewind lagi. Kita ulang lagi. Kita review lagi. Pernah nggak? Andai kita yang melakukan ya marah-marah atau segala macam gitu kan, atau kita yang kena semprot istilah kata gitu, kena tegur. Nah, pisahkan mana yang personal, mana yang profesional. Tuh, kan udah jelas. Dipisahkan ya, ini salah satu sikap kita di kantor. Contoh yang disampaikan oleh Mbak Vivit, mungkin kita menghadapi karakter-karakter tertentu, cara menyampaikannya, tapi kita bisa memisahkan mana yang berkaitan dengan profesional dan juga pribadi. Listeners, Anda jangan kemana-mana. Setelah ini akan dibagikan juga bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang profesional. Dan tentunya bisa Anda terapkan ya. Mulai dari saat ini. Selain juga Anda perlu bertanya ke diri sendiri nih, kira-kira Anda sudah profesional belum nih dalam menjalankan pekerjaan Anda. Silakan pendapat Anda juga bisa kami tunggu ya di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Smart Career akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM. Karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu, hadapi krisis global. Be smart with Smart FM.
Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat, atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas bagaimana menjadi pribadi yang profesional. Kita lanjutkan diskusi pada siang hari ini bersama dengan Mbak Vivit. Mbak Vivit, kalau begitu bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang profesional? Baik, Mas William, tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa profesional, ya, menjadi individu yang profesional adalah menjalankan profesi kita sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa tidak hanya dari sisi kecakapan ya, Mas. Maksudnya kemampuan intelektualitas tinggi, katakanlah gitu kan, kecakapan yang wow mutakhir gitu, tapi tanpa diimbangi ya dengan attitude yang baik, ya, sikap yang positif, itu ya profesionalismenya luntur, Mas. Ya, nah bagaimana nih kita sama-sama mengingatkan professionals, ya, kita self reminder ya. Saling mengingatkan diri kita sendiri. Oke, yang pertama kenali diri, Mas. Kenali diri kita sebagai profesional, ya, bergerak di industri A gitu. Kita mau kemana nih? Dan kita ada di katakanlah langkah mana? Langkah 1, 2, 3, 4 atau kotak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita sudah dalam kecakapan seperti apa? Karena erat kaitannya bagaimana mengenali diri dengan tren kecakapan, tren industri ada di mana sekarang? Kita ada dalam level yang masih dibutuhkan apa tidak? Atau mudah untuk tergeser oleh orang lain kalau kita tidak menambah kecakapan. Jadi being professional, self-aware, paham bahwa kita memang harus bergerak, tumbuh, ya, menumbuh kembangkan diri. Jangan pernah menyampaikan bahwa gini, udahlah, aku udah nyaman lah di sinilah, udahlah, ngapain sih mesti belajar lagi, ngapain sih mesti buka jejaring baru, udahlah, aku di sini aja, gitu loh. Jangan sampai nanti ternyata ketika ada sesuatu yang terjadi kayak 2020 kemarin gitu kan, ternyata kita masuk dalam kelompok yang tidak diajak untuk meneruskan perjalanan di perusahaan itu. Ya kan? Karena apa? Karena perusahaan atau company ini harus memilih mereka-mereka yang agile. Yeah. Mereka-mereka yang bisa maju dan cepat merespon perkembangan. Jadi bagaimana langkahnya? Kenali diri, ya, kenali diri tidak hanya dari sisi kecakapan, tapi juga kecakapan tuh kapabilitas ya, Mas, kemampuan, skill, keterampilan gitu ya. Tapi juga aware dengan industri yang sedang kita tekuni.
Katakanlah kita sedang di industri fast moving consumer goods gitu ya, bekerjanya di divisi sales gitu misalnya. Nah, kita master on that. Kita jadi ahli di situ, paham petanya. Jadi yang tadinya mungkin dipercaya oleh perusahaan Jakarta aja gitu ya, pahamnya Jakarta. Ternyata perusahaan men-challenge kita, menantang kita untuk silakan Bapak, kami beri tantangan untuk Bapak juga bisa memimpin wilayah Bogor, Tangerang. Wah, misalnya gitu. Itu tantangan loh. Kita sebagai profesional harus bisa merespon tantangan itu. Nah, kita ada di mana? Kenali potensi diri, kenali diri sendiri, dan kenali industri yang sedang kita jalani. Ya, itu dia. Yang pertama, banyak banget ya kayaknya yang pertama ya. Terus yang kedua, kita coba begini. Tentu professionals katakanlah ada yang sambil kuliah, Mas, ya kan? Ada yang sudah berkeluarga, ada yang ya sudah berkeluarga, ya dia profesional juga, ya kan? Ya dia kuliah juga. Kuliah juga. Ya kan? Jadi bagi waktunya itu ya. Bagi waktunya. Tapi kan kita komit. Kita komit terhadap profesi. Ingat, profesi kita sebagai mahasiswa, profesi kita sebagai dosen, profesi kita sebagai dokter, profesi kita sebagai babysitter. Ya kan? Jadi sebenarnya profesi itu tidak melulu, waduh, beliau yang director gitu ya. Beliau yang komisaris, enggak. Dari level manapun ketika kita diamanahkan untuk bekerja, menjalani apa yang diamanahkan itu sebagai kompetensi diri, ya kita harus all out. Ya, jadi sadarlah untuk memanage waktu atau aktivitas dengan baik. Ya kan? Manage waktu ya. Ya, itu kedua. Ya. Ya, berikutnya Mbak Vivit. Itulah menjadi profesional. Lalu poin ketiga, cobalah untuk fokus, Mas. Jadi fokus tuh yang tadi itu, fokus terhadap saran yang diberikan gitu. Jangan individu atau orangnya yang terus-terusan kita jadi overthinking. Kenapa ya dia? Apa dia nggak senang sama saya ya? Duh, kenapa Bapak itu ya? Kok Bapak itu bicara sama saya begitu ya? Gitu ya. Ketika ada kritik, kita menanggapinya juga secara profesional. Dan ketika ada kritik itu justru kita itu diuji ya Mbak. Betul. Apakah kita itu profesional atau enggak. Betul. Kalau nggak profesional, kita malah jadinya terlalu sensi, akhirnya bisa jadi kita menyerang secara pribadi nanti. Persis. Jadi carried away ya Mas, jadi kayak larut. Makanya fokus tuh, ayo fokus. Fokus terhadap saran yang disampaikan, fokus terhadap tantangan yang diberikan. Jangan kita terlalu bahasa Belandanya tuh kefulleh gitu ya. Gaya banget kan Mbak gitu ya. Jadi kayak terlalu jadi kalau anak Jaksel bilangnya overthinking gitu kan. Belanda kan tadi kefulleh gitu. Jadi terlalu dalam untuk hal-hal yang sebenarnya maaf mungkin nggak terlalu penting juga kita pikirin gitu loh. Betul, karena berkaitan dengan pekerjaan. Iya, prioritas dan juga Mas. profesional ya. Prioritas. Jadi bisa dikatakan bedakan menggunakan pikiran dan hati ya Mbak. Kalau pekerjaan itu lebih pergunakan pikiran ya, hatinya istilahnya disimpan dulu gitu. Iyalah, ya gini loh, maksudnya bukan juga terus kita kayak robot ya Mas, maksudnya udah gitu. Iya, kita manusiawi lah ya maksudnya. Betul, ada perasaan Kita manusia yang manusiawi juga punya sedih, kesel gitu kan. Boleh, tapi tidak berlarut-larut. Ingat, jangan larut ya semua listeners ya. Jangan larut. Balik lagi ke square one, back to square one. Oke, I need to finish this job gitu. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini yang aku harus submit ke Bapak A, Bapak B atau Ibu A, Ibu B. Selesai. Udah. Oke. Nanti ada cases lagi yang lain di lain kesempatan. Lebih suasananya lebih rileks, lebih bisa one on one kita komunikasi. Nah, ini erat kaitan dengan tips keempat. Tahan dulu Mbak Vivit ya. Tahan dulu. Selanjutnya tahan dulu dong. Oke. Baiklah. Supaya penasaran ya. Tapi tadi dibahas juga ya mengenai kalau kita overthinking nanti lama-lama jadi burnout. Itu kalau orang selatan. Yes. Oke, saya bacakan WhatsApp yang masuk di 0812 11 12 959. Ada Lukas di Bandung. Bagaimana agar kita melatih diri kita tidak datang selalu dalam keadaan mepet
di pekerjaan. Oke. Terima kasih, Bapak Lukas. Wah, bagus banget Pak Lukas di Bandung. Pak Lukas, nih konon ya katanya, wah kalau mepet-mepet tuh ilhamnya, ide-idenya tuh akan muncul. Katanya ada sistem kebut semalam ya, SKS. Pernah mungkin dengar singkatan itu ya, SKS ya. Kalau sesekali Pak Lukas, ya dalam sebulan sekali, oke deh, diizinkan, dimaklumi. Tapi kalau itu menjadi pola bekerja kita jangan. Karena lelah fisik, lelah jiwa gitu ya, lelah juga organ-organ di tubuh kita, kasihan. Ya. Jadi disarankan untuk membuat to-do list dengan baik Pak Lukas. To-do list apa yang aku harus selesaikan esok hari, minggu depan, bulan depan, bahkan kita planning beberapa bulan mendatang. Lebih nyaman. Ya, bekerjanya juga lebih sistematis gitu loh. Nggak kedandapan. Apa tuh? Nah, itu kan bahasa Perancis lagi tuh ya. Nggak kedebukan yang wah, semua jadi satu. Deadline saat itu juga. Aduh, itu nggak akan maksimal dan nggak akan sempurna. Jadi jangan. Jadi jawabannya adalah buatlah ya to-do list dengan bijak. Ya, pahami diri, pahami kapasitas diri. Gitu Pak Lukas. Sukses. Ya. Terima kasih Pak Lukas di Bandung, termasuk juga ketika Pak Lukas kalau datang ke kantor katanya mepet-mepet deh. Oh, mepet-mepet. Ini mungkin bisa dilatih juga nih supaya datang lebih awal. Karena kan kadang-kadang kita suka nggak tahu ya Pak Lukas ya, di jalan ada macet, di depan ada mobil mogok, akhirnya kita jadi stres. Jadi sayangi mungkin fisik dan juga mental kita ya Mbak ya, lebih ke sana tadi yang saya sampaikan ke Mbak Vivit. Karena kan kalau apa ya namanya, hal yang gini, ada namanya on time, ada namanya in time. On time itu pas waktu gitu. Ya, tapi kalau in time tuh sebelumnya. Jadi kita bisa review, oke, deadline-nya tanggal 3 Agustus. Kita submit atau kita selesai, jangan submit. Kita submit-nya oke tanggal 3-nya, tapi kita selesainya tanggal 1. Kita bisa review, kita bisa baca ulang lagi. Jadi jangan pas tanggal 3 gitu ternyata ya udah kekirim, ya udah kesend. Aduh kan kalau udah kesend susah ya. Email kalau udah kesend gimana yuk? Baik, kita harus jeda dulu Mbak Vivit dan terima kasih ya Pak Lukas atas pertanyaannya dan komentarnya. Anda yang di YouTube juga kami ucapkan terima kasih, masih setia, bisa review kembali perbincangan. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan nggak kerasa ya sudah masuk sesi terakhir membahas perbincangan bagaimana menjadi pribadi yang profesional. Tadi sempat di-highlight ya beberapa tips atau caranya dan sekarang Mbak Fit boleh dilanjutkan nih apalagi nih yang belum disampaikan agar Smart Listeners dapat poinnya pada kesempatan kali ini. Silakan Mbak. Baik. Nah, sebelum poin yang terakhir Mas William dan para professionals, ini ada kata pamungkas ya. Kata pamungkas kata ajaib ya, satu kalimat yang menggarisbawahi, membold, italic ya dari 1 jam perbincangan kita menjadi pribadi professionals. Ini dia, don't ever trade what you earned with what you should do. Apa artinya? Jadi jangan sekiranya gitu ya, atau istilahnya menukar apa yang kita dapatkan atau apa kita peroleh dengan apa yang kita sebaiknya lakukan gitu. Intinya jangan hitung-hitungan dulu deh gitu. Ya, jalani aja profesi kita dengan baik, jalani saja apa yang kita diberi amanah oleh perusahaan, oleh atasan kita. Jangan belum kita sudah yang bubble chatnya di kepala tuh banyak gitu, mikirnya kelamaan untuk ngejalanin ini apa ya, ini tambahan nggak ya, ini karena sebenarnya semuanya itu akan jalan kok, akan mengikuti ya apa yang kita kita amanahkan gitu ya, dari skill, value, kesempatan nantinya akan dihitung, ada trade oleh perusahaan. Ya, tapi jangan hitung itu di awal. Oke, jadi poin yang keempat ya, Mas William. Bina relasi dengan baik, perluas jejaring. Kalau boleh saya review, yang pertama, kenali diri sendiri nih, ya, menjadi professionals, menjadi pribadi professionals, kenali diri sendiri, paham kemampuan diri, ya, ngerti bahwa industri akan terus berkembang, kita ada di mana, kita ada di kuadran mana, apakah kita akan terpakai terus, ya, jadi kita harus menjadi pribadi yang paham tentang diri kita seperti apa dengan kemampuan. Ya, lalu yang kedua poinnya adalah belajar untuk memanage waktu dengan baik. Ya, jangan terus nanti jadi image-nya orang, wah itu nggak selesai atau tidak on time, bla bla bla. Ya, manage waktu kita atau manage aktivitas kita dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, fokus pada hal yang lebih penting gitu. Ya, ingat bahwa jangan terus kita dalam perbincangan, karena si ibu itu ini, si ibu ini nggak suka sama saya, bapak itu sentimen, bla bla bla, nggak usah lah. Jadi fokus aja, profesional aja kita. Gitu, pisahkan mana yang personal matters, hal-hal yang personal, mana yang profesional. Lalu poin yang terakhir, bagaimana kita bisa membina ya atau membangun dan membina. Ya, kalau membangun sebenarnya ya lebih mudah, maksudnya kita buka aja jejaring, kita datang aja ke acara-acara seminar, ikut aktif di acara-acara webinar, kenalan segala macam. Tapi bagaimana caranya kita bisa mempertahankan, membina relasi yang sudah kita peroleh itu ya tetap baik. Karena ingat, dunia itu kecil, benar-benar kecil. Misalnya kita melakukan hal yang kurang baik gitu ya, bisa jadi terdengar oleh pihak yang lain, dia akan menyebar. Jadi small world, dunia itu kecil, benar-benar. Jadi binalah relasi dengan baik ya. Apapun itu, sebagai profesional kita harus menunjukkan bahwa kita profesional.
gitu ya, yang menjalani profesi kita sebaik-baiknya. Semoga ini dapat menjadi motivasi, pengingat diri juga nih. Untuk saya juga self reminder, self reflection gitu Mas William. Ya. Sebelum kita akhiri perbincangan pada kesempatan siang hari ini, tadi poin-poin yang disampaikan Mbak Vivit sangat bermanfaat sekali. Tapi perlu nggak sih Mbak kita menuliskan di kertas misalnya, catatan-catatan kira-kira kita ini udah beneran profesional atau enggak ya? Kadang-kadang kalau nggak ada yang ngingetin, itu kadang-kadang ya sepertinya ya sudah menjalankan kebiasaan, berada di zona nyaman. Ini gimana nih Mbak Vivit? Oh perlu. Jadi saya pernah kalau nggak salah juga dalam topik yang bisa lupa ya. Jadi gini, yuk kita buat sticky notes gitu ya. Jadi kayak tempelan-tempelan yang menggairahkan, yang menggugah motivasi kita, yang menyemangati kita ketika sedang bekerja gitu ya. Tempelan-tempelan yang memotivasi misalnya, halo deadline ya, jangan lupa, jangan telat misalnya kayak gitu. Terus tempelan lagi, sudah belum? Kalau kita di pekerjaannya di sales gitu kan, sales call ke berapa gitu misalnya ya, kita punya target gitu kan, jangan lupa telepon ke 20 klien baru misalnya, bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu wajib juga kita semangati diri gitu. Nah lalu ingat juga bahwa nambah kecakapan. Tadinya misalnya katakanlah bahasa Inggrisnya masih beginner gitu kan, karena lihat wah kompetisinya semakin seru gitu kan, dan bahasa Inggris sudah menjadi suatu kewajiban, sudah menjadi suatu skill yang kita semua profesional harus miliki. Tadinya baru beginner, ayo dong melangkah ke intermediate gitu lah. Habis intermediate, ayo dong melangkah ke advance gitu. Boleh ya untuk mengingat ya Mbak. Oh boleh. Pulang kantor misalnya sambil makan malam, nonton dong YouTube channel misalnya belajar bahasa Inggris dari gitu misalnya. Nah hal-hal seperti itu kan motivasi, karena profesional itu kaitannya juga bagaimana kita bisa memotivasi diri menjadi lebih baik. Iya. Menjadi profesional yang meningkat gitu, being a better professional. Mungkin sekarang sudah menjadi, kita sudah merasa aku profesional aja gini-gini kayaknya fine-fine aja, tuh belum ada teguran tuh dari atasan. Apalagi yang udah karyawan tetap nih yang udah bertahun-tahun ya, udah berada di zona nyaman, kadang-kadang ada juga nih anggapan misalnya ya udahlah sudah berada di zona ini, padahal tadi pentingnya kita mengupgrade diri salah satunya juga, dan mengingatkan diri dengan memotivasi diri ya Mbak, karena kita mungkin sedikit flashback ya di tahun 2020 itu satu cambuk buat seluruh dunia ya, bahwa kejadian itu ya kita jadi pelajaran sangat penting buat diingatkan siapapun. Ya. Betul. Ya kan. Kita nggak ada yang pernah tahu Mas bahwa ternyata peta industri berubah, peta ketenaga kerjaan juga. Seru gitu kan. Banyak yang mungkin dikurangi jam bekerjanya, atau tadi tidak diikutkan dalam kapal yang memang sedianya di awal itu memuat 50 orang, tapi karena ada COVID kemarin akhirnya setengahnya cuma 25. Nah makanya kita diingatkan self aware nih ya, profesional itu juga erat kaitannya dengan pengingat diri ya, keterjagaan diri. Kita sudah belum nih menambah kecakapan kita? Sudah belum skill yang waktu itu mungkin ya kita adalah profesinya X gitu, dengan keterampilan X ya kan, kemampuannya sudah X gitu. Ternyata 2 tahun 3 tahunnya udah X aksen gitu, lebih tinggi lagi. Nah kita akhirnya jadi tidak bisa menjalankan profesi kita dengan baik. Karena apa? Karena kita lupa untuk menambah kecakapan. Karena terlalu nyaman, karena kita tidak, istilah kata tidak dibangunkan, halo gitu, wake up gitu ya kan, ada di mana nih sekarang gitu. Jangan-jangan itu sudah ada luarsa gitu Mas. Jadi kita sama-sama mengingatkan being professional. Yes. Baik, semua listeners, apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi tentunya bisa Anda review kembali ya. Silakan Anda saksikan di YouTube Smart FM. Ketik saja Smart Career. Di situ ada perbincangan Smart Career secara lengkap ya bersama dengan Mbak Vivit.
Mbak Vivi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas William. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan topik-topik yang menarik dan juga bermanfaat untuk smart listener semua di seluruh Indonesia. Smart listeners, demikian Smart Career. Saya William Darmawan dan juga Mbak Vivi mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.